Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 31. Bun Hou cepat berlutut memeriksa. Ternyata benar. Tulang pergelangan kaki kiri Dara itu patah. Ah, benar saja kakimu yang kiri ini, tulangnya patah. Harus cepat diobati, Eng Moy. Kau tahankan rasa nyeri sedikit. Dara itu mengangguk dan Bun Hou lalu menyingkap pipa celana kaki kiri itu. Berdebar juga hatinya ketika jari-jari tangan meraba kulit kaki yang halus sekali, halus lunak dan hangat itu, dengan kulit tipis putih, begitu tipis dan halusnya sehingga seolah-olah dia melihat urat-urat darah di bawahnya. Namun dia mengusir semua ingatan tentang yang indah-indah itu dan cepat dia menotok jalan darah di dekat lutut. Kemudian dia meraba pergelangan kaki yang tulangnya patah, dengan cekatan dan tanpa ragu-ragu lagi dia menarik dan membenarkan letak tulang yang patah itu, kemudian mengambil bungkusan obat penyambung tulang, setelah mencampur obat dengan air. Lalu menaruh obat di sekeliling pergelangan kaki itu, dibalutnya pergelangan kaki itu dengan kain yang dia ambil dari robekan bajunya dan sebagian sabuknya, dibalut dengan kuat-kuat dan kanan-kiri kaki diganjal dengan kayu sehingga kedudukan tulang yang patah itu tidak akan berubah lagi. Semua ini dikerjakan oleh Bun Hou tanpa berkata-kata dan dengan cepat sekali. Dia kagum karena sedikit pun tidak terdengar keluhan dari Dara itu dan setelah selesai membalut, dia mengangkat muka memandang. Dara itu ternyata sedang menatapnya dengan bulu-bulu mata terhias butiran air mata. Sakit? Kini Bun Hou bertanya. Kui Eng menggeleng kepala. Sedikit, bisiknya, akan tetapi dia lalu menahan tangis, bibirnya yang merah itu tergetar dan akhirnya dia menangis sesenggukan dan menutupi mukanya dengan kedua tangan. Butiran-butiran air mata mengalir turun melalui celah-celah jari tangannya. Bun Hou menjadi bingung dan dia mengusap pundak Dara itu untuk menghibur. Bahaya telah lewat, musuh telah tewas. Mengapa kau berduka, Eng Moy? Kau kan belum tertimpa bahaya. Tangis itu makin mengguguk. Bun Hou memegang kedua pundak Dara itu, mengguncangnya halus dan berkata. Eng Moy, kenapakah? Katakan kepadaku, mengapa kau begini berduka? Perlahan-lahan Kui Eng mengangkat mukanya. Dari tirai air mata dia memandang. Dua pasang mata bertemu, bertaut ketat dan dua pasang sinar saling melekat, saling menyelami dan perlahan-lahan Kui Eng berkata dengan suara menggetar. Hou Koko, kau telah menyelamatkan aku dari malapetaka yang lebih hebat daripada maut. Hou Koko, bagaimana aku dapat membalas budimu? Perlukah hal itu dibicarakan lagi, Moy? Engkau yang membantu aku menghadapi musuh-musuhku, sampai-sampai engkau hampir mengorbankan nyawa, dan sekarang kau bicara tentang budi. Sudahlah, mari kita kembali ke tempat kawan-kawan. Aku yakin semua penjahat telah terbasmi. Tahukah engkau siapa yang datang membantu kita? Enciku Chia Giok Keng dan Suhengku Yap Kun Liong. Kui Eng mengangguk dan berusaha untuk berdiri dengan satu kaki. Ah, jangan pergunakan kakimu yang patah tulangnya. Mari kupondong. Bun Hou lalu menggunakan kedua lengannya, memondong tubuh Dara itu. Kui Eng menyandarkan kepalanya di dada Bun Hou dan sejenak pemuda ini memejamkan matanya ketika hidungnya mencium bau harum dari rambut dan muka yang begitu dekat dengan mukanya. Hou Koko. Bun Hou melangkah perlahan dan menjawab. Hem. Jantungnya berdebar karena tubuh yang hangat itu terasa begitu ketat di kedua lengan dan dadanya, maka dalam keadaan seperti itu sukar dia mengeluarkan kata-kata. Di dunia ini, hanya ada dua orang pria yang telah melihatku, yang seorang telah mampus, dan orang kedua adalah engkau, dan aku bersumpah, tidak akan ada laki-laki ketiga yang akan melihatku. Bun Hou terkejut, juga bingung. Apa yang kau maksudkan, Moy? Tiba-tiba Kui Eng sesenggukan lagi dan kedua lengannya seperti dua ekor ular merayap dan merangkul leher pemuda itu. Tentu saja Bun Hou menjadi berdebar-debar, seluruh tubuhnya tergetar oleh gelora darah mudanya. Otomatis pelukan kedua tangannya makin dipererat seolah-olah dia hendak mendekap tubuh Dara yang cantik jelita itu makin ketat. Rasa rindu akan seorang wanita yang selama ini ditahannya, rindunya kepada Yalima, wanita pertama yang dicintanya, kini seolah-olah memperoleh pelepasan pada diri Kui Eng. Koko, engkaulah satu-satunya pria yang melihat aku, seperti tadi, dan hanya engkaulah yang boleh melihatku seperti itu, untuk selama hidupku. Maksudmu?
Engkau telah menyelamatkan diriku dari bencana yang amat hebat, engkau telah melihat aku dalam keadaan seperti tadi, semua itu hanya dapat kutebus dengan penyerahan jiwa ragaku, Koko, jika kau sudi menerimanya. Hampir saja pondongan itu terlepas saking kagetnya hati Bun Hou. Kiranya demikian, mendalam, perasaan hati Dara ini. Kiranya Ku yang hendak menyatakan bahwa Dara yang cantik ini jatuh cinta kepadanya. Maksudmu, kau cinta padaku? Dia menjelaskan sambil memandang. Ku yang juga mengangkat muka memandang. Dua muka saling berdekatan. Otomatis langkah kaki Bun Hou terhenti dan tiba-tiba kedua lengan Kui Eng yang merangkul leher itu menarik leher Bun Hou makin kuat sehingga muka pemuda itu makin menunduk dan tak terhindarkan lagi. Sukar dikatakan siapa yang lebih dulu bergerak, muka yang tampan dan cantik itu saling bertemu, dua mulut dengan bibir yang penuh gairah hidup saling berciuman, terdorong oleh getaran perasaan hati mereka. Mereka lupa diri, lupa keadaan, seperti dalam mabok sehingga seolah-olah ciuman itu takkan pernah berakhir. Seolah-olah dalam ciuman itu mereka hendak saling mempersatukan diri, selamanya tidak akan terpisah lagi. Namun kebutuhan akan napas dan gelora perasaan yang melonjak membuat mereka terpaksa melepaskan bibir dengan napas terengah-engah, sejenak mereka saling pandang, pipi mereka menjadi merah sekali, pandang mata mereka menjadi sungkan dan malu, Kui Eng menunduk dan Bun Hou menengadah, degup jantung mereka dapat saling mereka rasakan karena dada mereka berdekapan. Eng Moi. Koko. Jangan, tak benar ini. Mengapa tak benar? Aku rela. Tidak boleh, kita baru saja bertemu dan saling berkenalan. Bagiku engkau sudah selamanya ku kenal. Sudahlah, harap kau jangan bicara tentang urusan kita ini dulu, Moi Moi. Kau tahu bahwa tugasku masih jauh daripada selesai. Aku tidak mungkin bisa membagi perhatian terhadap soal lain. Kita tunda saja dulu urusan ini, maukah kau berjanji? Kembali dua pasang mata saling bertemu dan Kui Eng tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan karena ciuman tadi baginya sudah lebih dari cukup sebagai tanda bahwa pemuda yang telah menjatuhkan cinta kasihnya ini, ternyata juga mencintanya. Kalau tidak demikian, tidak mungkin terjadi ciuman seperti tadi. Terasa benar olehnya menembus sampai ke dasar hatinya. Maka dia mengangguk sambil tersenyum. Bukan main manisnya dan penuh daya pikat sehingga terpaksa Bun Hou harus mengangkat kepala memandang ke atas. Tidak kuat dia untuk memandang wajah yang demikian manisnya, demikian dekatnya, bibir yang segar merah basah, sedikit terbuka, mulut yang seolah-olah menantang, dan yang diciptakan untuk dicium penuh kasih sayang, memandang kesemuanya ini tanpa menciuminya. Dan Kui Eng kembali tersenyum. Senyum kemenangan seorang wanita yang mempunyai naluri kewanitaannya, yang tahu benar saat seorang pria bertekuk lutut tanpa syarat. Rangkulannya makin ketat dan sambil tersenyum-senyum, mata yang masih basah air mata itu pun tersenyum malu-malu, Dara ini menyembunyikan mukanya di dada kekasih pujaan hatinya. Pada saat itu, ketika Bun Hou melanjutkan langkahnya dan matanya memandang ke depan, dia melihat berkelebatnya bayangan orang di antara pohon-pohon. Dia cepat mengejar dengan pandang matanya dan dilihatnya bayangan itu berdiri tegak di samping sebatang pohon, bayangan seorang wanita dengan sinar mata berapi-api yang ditujukan kepada tubuh Kui Eng yang dipondongnya. Tentu saja dia segera mengenal gadis yang berdiri dengan sinar mata berapi-api itu. Hong Moi. Tak terasa lagi dia berseru memanggil. Akan tetapi bayangan itu berkelebat dan lenyap di balik pohon-pohon di dalam hutan di tepi sungai itu. Kau memanggil siapa, Hou Koko? Kui Eng bertanya dan memandang ke kanan kiri. Bun Hou mengerutkan alisnya. Pendekar wanita yang pernah menolongku, Eng Moi. Seperti kulihat dia tadi berkelebat di dalam hutan. Akan tetapi mungkin juga aku salah lihat. Namun hatinya merasa yakin bahwa gadis penolongnya itulah yang dilihatnya tadi. Dengan sinar mata tajam penuh kemarahan dan kebencian ditujukan kepada Kui Eng. Bun Hou mengerutkan alisnya dan makin kuat dugaannya. Tidak salah lagi. Tentu gadis itulah yang pernah menyerang Kui Eng, dan bahkan yang telah membunuh gadis Shimha itu. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Andai kata benar demikian, alasannya hanya satu, yaitu cemburu. Gadis yang bernama Hong itu agaknya selalu membenci setiap orang wanita yang berdekatan dengan dia. Cemburu, berarti gadis itu cinta kepadanya. Bun Hou bergidik dan kalau tadinya dia merasa amat tertarik kepada In Hong, kini dia mulai merasa jijik dan tidak suka.
Dicinta oleh seorang wanita yang demikian besar cemburunya, yang demikian kejamnya, sungguh mengerikan. Biarpun cantik seperti Dewi, akan tetapi selalu melakukan kekejaman seperti setan, Dewi Maut. Biarpun gadis itu amat cantik, amat tinggi ilmunya, dan sudah pernah menolongnya, menyelamatkannya dari bahaya maut, akan tetapi kalau sekejam itu perangainya, dia kelak akan menegurnya kalau dia sempat bertemu lagi dengan si Dewi Maut itu. Akan tetapi, kematian Busit tadi. Siapakah yang melepas pasir beracun dan merobohkan Busit, dengan demikian menyelamatkan Kui Eng? Apakah bukan si Dewi Maut itu pula? Memang tidak keliru dugaan Bun Hou. Bayangan yang berkelebat di antara pohon-pohon dan yang tadi sejenak memandang tajam ke arah Bun Hou yang memondong Kui Eng, adalah In Hong. Baru saja gadis perkasa ini juga menyelamatkan Kui Beng dari ancaman maut di tangan Hui Giakang Ciok Li Kim. Seperti kita ketahui, Kui Beng, seperti juga Kui Eng yang dipancing menjauhi gelanggang pertempuran oleh Busit, juga dipancing oleh Hui Giakang Ciok Li Kim si nenek cabul yang tergila-gila oleh ketampanan pemuda itu. Kemudian pemuda itu pun roboh pingsan dan dipondong serta dilarikan oleh Ciok Li Kim, dibawa ke dalam hutan di belakang dusun Ngosiancong. Ketika tiba di tempat sunyi, Ciok Li Kim menyandarkan pemuda itu dan dia merayu Kui Beng. Makin dipandang, makin tergila-gila si kelabang terbang itu kepada pemuda ini. Kui Beng yang sudah siuman akan tetapi dalam keadaan lemas tertotok, memandang marah dan memaki. "Perempuan iblis, setelah aku kalah, kau bunuhlah aku," bentaknya dan berusaha menggerakkan kaki dan tangannya, akan tetapi anggota badannya itu seperti lumpuh. Ciok Li Kim membelai pipi dan leher pemuda itu. "Ai, sayang kalau orang seperti engkau ini dibunuh. Orang muda yang ganteng, aku suka sekali kepadamu. Kau layanilah aku dan bersumpah akan menjamin keselamatanmu dan selamanya engkau akan menjadi kekasihku, sahabatku, dan muridku." "Cih, perempuan tak tahu malu." Kui Beng memaki. "Kau sudah gila." "Hihihi, memang aku sudah gila, tergila-gila kepadamu, sayang. Apa perlunya mati sia-sia dalam usia begini muda? Biarpun aku lebih tua darimu, aku adalah seorang ahli dalam permainan cinta, dan kau akan menjadi muridku. Kau akan menikmati hidup dan apapun permintaanmu akan kupenuhi, sayang." Ciok Li Kim berlutut, merangkul dan menciumi. Dia benar-benar sudah tergila-gila melihat mata kebiruan dan rambut agak pirang itu. 10 jari tangannya yang sudah mulai keriputan itu kini mulai meraba-raba. "Bedebah! Tua bangka gila! Pergilah, atau bunuhlah aku." Kui Beng merasa jijik dan muak sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat mencegah jari-jari tangan wanita itu menggerayangi tubuhnya, hal yang membuat pemuda itu merasa ngeri dan jijik sekali. Sudah sejak tadi ada sepasang mata jeli dan tajam yang menonton peristiwa ini. Bahkan sejak Ciok Li Kim memasuki hutan memondong tubuh Kui Beng yang pingsan, pemilik mata jeli itu sudah membayanginya. In Hong yang melihat peristiwa ini, diam-diam merasa kagum kepada Kui Beng. Untuk kesekian kalinya dia tercengang, dan setelah dia kagum melihat murid-murid Butong Pai yang gagah perkasa, kemudian melihat Bun Hou yang lebih baik mati daripada tunduk kepada rayuan wanita, kini dia melihat Kui Beng yang sama sekali tidak mau tunduk terhadap rayuan Ciok Li Kim. Rasa kagum dan simpatinya sudah timbul dan tentu saja sekaligus menimbulkan perasaan muak dan marah kepada si kelabang terbang itu. Memang sudah lama dia merasa benci kepada Hui Giakang Ciok Li Kim yang dianggapnya wanita tak tahu malu, jahat dan keji. Kini, melihat betapa Ciok Li Kim secara tak tahu malu menggerayangi tubuh pemuda yang terang-terangan menolak rayuannya itu, dan betapa jari-jari tangan nenek itu mulai membuka kancing baju Kui Beng, In Hong tidak dapat menahan rasa jijiknya. "Iblis betina cabul tak tahu malu," bentaknya sambil meloncat dekat. Ciok Li Kim terkejut bukan main, segera dia pun meloncat berdiri sambil membalikkan tubuhnya. Di antara 5 bayangan dewa yang pernah bertemu dan berkenalan dengan darah perkasa ini hanyalah Toat Bengkau Busit. Ciok Li Kim belum pernah melihatnya, maka kini melihat bahwa yang muncul hanya seorang gadis muda belia yang cantik jelita, dia memandang rendah dan menjadi marah bukan main, kemarahan yang didorong rasa jengah dan malu karena perbuatannya merayu pemuda itu ketahuan orang lain. Dengan gerakan galak dan angkuh dia mencabut keluar sepasang senjatanya, yaitu sepasang sapu tangan sutera merah dan begitu kedua tangannya bergerak, terdengar suara bersiutan dan sapu tangan itu diputarnya sedemikian cepat sehingga lenyap bentuknya dan berubah menjadi 2 gulungan sinar merah.
Dengan demonstrasi tenaga sinkang ini agaknya Ciok Li Kim hendak menakut-nakuti gadis muda itu. Sungguh menggelikan. Dia tidak tahu siapa adanya wanita muda ini, dan tentu saja bagi Yap In Hong, murid tunggal ketua Giok Hong Pang yang telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari Bokor Pusaka Panglima Tehu, permainan nenek itu seperti permainan kanak-kanak saja. Bocah yang bosan hidup, siapakah kau mengantar nyawa sia-sia dengan mencampuri urusanku, bentak Ciok Li Kim. Karena biarpun dia marah sekali, timbul pula keinginan tahunya siapa adanya gadis muda yang begini berani mengganggunya. Padahal banyak orang Kang Ou sudah menggigil baru mendengar namanya saja. Hui Giakang Ciok Li Kim, setelah engkau lari terbirit-birit dari lembah bunga merah, kiranya engkau bersembunyi di Ngosian Chong, hanya untuk melanjutkan perbuatannya yang tidak tahu malu. Tak perlu kau tahu aku siapa, hanya yang jelas, akulah yang akan mengantar nyawa kelabangmu terbang ke neraka. Tentu saja Ciok Li Kim menjadi marah bukan main mendengar ucapan yang memandang rendah dan menghina ini. Sepasang matanya melotot, mulutnya mengeluarkan teriakan yang merupakan lengking tinggi nyaring dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke depan, seperti seekor burung terbang saja dan bayangan tubuhnya yang berkelebat itu didahului oleh sinar merah dari kanan kiri, yaitu gerakan sapu tangannya yang di dalam tangannya dapat berubah lemas atau kaku menurut penyaluran tenaganya. Kini ujung sapu tangan merah yang kiri menotok ke arah ubun-ubun kepala In Hong sedangkan yang kanan menotok ke arah buah dada kiri. Serangan maut yang amat berbahaya dan Kui Beng yang menyaksikan ini, menjadi terkejut bukan main dan mengkhawatirkan nasib Dara yang agaknya hendak menolongnya itu. Gerakan Ciok Li Kim memang hebat. Wanita ini mendapat julukan si kelabang terbang, mungkin dijuluki kelabang karena jahatnya sehingga pantas menjadi kelabang yang beracun, dan gerakannya memang amat cepat. Ginkangnya amat tinggi seolah-olah dia pandai terbang. Maka serangannya yang ditujukan kepada In Hong dalam keadaan marah itu pun hebat bukan main, cepat laksana kilat menyambar. Akan tetapi, In Hong yang memiliki tingkat kepandaian jauh lebih tinggi daripada Ciok Li Kim, hanya berdiri dengan tenang dan menanti datangnya serangan lawan itu seperti seorang dewasa memandang lagak seorang kanak-kanak saja layaknya. Begitu serangan dengan dua helai sapu tangan itu tiba, In Hong menggerakkan kedua tangannya, yang satu menyampok sapu tangan yang menotok ubun-ubun kepala, sedangkan tangan kedua menangkis sapu tangan yang menotok dada terus dilanjutkan dengan dorongan tangannya dengan pengerahan tenaga sakti. Des. Bruk. Tubuh Ciok Li Kim terbanting ke atas tanah dan wajah nenek itu menjadi luar biasa sekali, kaget, heran, tak percaya, dan juga kesakitan karena pantatnya yang tepos, tipis, itu terbanting keras ke atas tanah sehingga seperti remuk rasa ujung bawah tulang pinggulnya. Akan tetapi semua perasaan ini dilebur menjadi satu, menjadi perasaan kemarahan yang meluap-luap. Dia melupakan rasa nyeri di pantatnya dan sudah meloncat lagi dengan amat cepat, terus dia menerjang kalang kabut dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya, mengeluarkan semua jurus-jurus simpanannya yang paling ampuh. Amat indah nampaknya karena bayangan nenek ini lenyap, yang nampak hanya bayangan dan sapu tangannya yang seperti dua ekor kupu-kupu merah beterbangan cepat mengelilingi tubuh In Hong yang masih berdiri tegak dan hanya kadang-kadang saja kedua tangannya bergerak menangkis. Kui Beng menonton dengan melongo. Dia melihat seolah-olah In Hong merupakan seorang dewi yang sedang menari-nari. Tarian menangkap sepasang kupu-kupu agaknya. Padahal nenek itu sudah melakukan penyerangan yang amat dahsyat dan mati-matian, akan tetapi anehnya, Dara itu hanya bergerak sedikit saja. Kedua kakinya bahkan jarang melangkah, hanya kedua lengannya saja bergerak-gerak seperti orang menari dan semua serangan tidak ada yang mengenai sasaran. Nenek menjemukan, mampuslah. Tiba-tiba gadis itu berseru nyaring dan tiba-tiba nampak sinar yang amat menyilaukan mata. Sinar emas yang entah dari mana datangnya tahu-tahu berada di tangan Dara itu dan sekali sinar emas itu berkelebat, nampak darah memancar dan tubuh nenek itu roboh. Lehernya hampir putus terkena sambaran sebatang pedang yang dengan cepat sekali telah lenyap menjadi sabuk darah itu. Dengan langkah ringan In Hong menghampiri Kui Beng, menotoknya dan seketika Kui Beng terbebas dari totokan. Dia bangkit dan memandang mayat Ciok Li Kim dengan mata terbelalak, kemudian dia memandang gadis itu dengan mata kagum. Bukan main cantiknya Dara ini, cantik jelita dan gagah perkasa, belum pernah dia melihat seorang gadis seperti ini. Cepat Kui Beng maju dan menjura dengan hormat kepada In Hong. Saya Sou Kui Beng mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan Li Hiap yang gagah perkasa. Kalau tidak ada pertolongan Li Hiap, tentu saat ini saya telah menjadi mayat. In Hong balas memandang dan tersenyum.
belum tentu iblis ini akan membunuhmu. Betapapun juga, kau seorang laki-laki jantan dan siapapun tentu akan menentang iblis tak tahu malu ini. Dengan gemas In Hong menggunakan kakinya menendang mayat Ciok Li Kim sehingga diam-diam Kui Beng bergidik, merasa betapa darah cantik jelita yang seperti dewa ini amat ganas terhadap musuh. Namun, rasa kagumnya mengusir kengerian ini dan dia memandang dengan rasa kagum yang tidak disembunyikannya sehingga In Hong yang menangkap pandang mata itu menjadi agak merah kedua pipinya yang tentu saja menambah kejelitaannya. Li Hiap sungguh memiliki kepandaian seperti Dewi Kuan Im. Dia ini adalah Hui Giakang Ciok Li Kim, orang keempat dari 5 bayangan dewa. Kepandaiannya amat dahsyat, akan tetapi Li Hiap dapat membunuhnya hanya dalam waktu singkat, bahkan kalau saya tidak salah lihat, Li Hiap hanya 1 kali saja mempergunakan pedang. Bukan main. Sungguh kepandaian Li Hiap seperti Dewi. Sudah, Saudara Sou, urusan ini tidak perlu dibicarakan lagi dan harap kau lupakan saja semua ini. Berkata demikian, In Hong membalikkan tubuhnya dan hendak pergi dari situ. Nanti dulu, Li Hiap. Betapa mungkin saya melupakan peristiwa ini, melupakan Li Hiap yang sudah melepas budi pertolongan kepada saya. Harap Li Hiap sudi memperkenalkan diri. In Hong mengerutkan alisnya. Pemuda ini tampan dan gagah sekali, akan tetapi mengapa begitu bertemu lantas menaruh perhatian dan kekaguman yang begitu berlebihan. Dia teringat kepada Bun Hou dan dia lalu menjawab singkat. Namaku Hong, dan pertemuan kita sampai di sini saja. Selamat berpisah. Hong Li Hiap, harap jangan pergi dulu. Saya, kalau boleh, saya ingin berkenalan lebih erat denganmu, karena saya kagum sekali dan saya ingin memperkenalkan Hong Li Hiap kepada adikku, kepada teman-teman di sana. Li Hiap, percayalah, saya tidak mempunyai niat yang buruk, melainkan terdorong oleh kekaguman hati dan mudah-mudahan saja saya akan berkesempatan untuk membalas budi kebaikan Li Hiap. Cukup. Tiba-tiba In Hong berkata agak keras dan dengan wajah dingin. Saudara Sou Kui Beng terlalu membesar-besarkan urusan kecil ini. Sudah, aku mau pergi. Nona Hong. Kui Beng memanggil. Pada saat itu, muncul Tio Sun yang dari jauh sudah berteriak girang melihat Kui Beng. Melihat munculnya Tio Sun, In Hong lalu berkelebat dan sekali bergerak saja dia sudah lenyap dari depan Kui Beng yang menjadi bingung, mencari-cari dengan pandang matanya namun tetap saja tidak nampak bayangan nona yang amat lihai itu. Dia merasa menyesal dan kecewa sekali, merasa kehilangan sesuatu yang amat berharga dan berulang-ulang dia menarik napas panjang. Ai, kau berhasil membunuhnya? Hebat sekali, Beng Te, hebat sekali kau. Tio Sun berteriak girang ketika melihat mayat Ciok Li Kim yang menggeletak di situ dengan leher hampir putus. Kembali Kui Beng menarik napas panjang dan dia kini malah duduk di atas rumput, termenung seperti orang kehilangan semangat. Apa yang terjadi, adik Beng? Kau kenapakah? Kui Beng mengangkat muka memandang sahabatnya itu. Hampir saja aku mati di sini, Tio tuaku. Kalau tidak ada Dewi yang menolongku, tentu aku sudah mati oleh iblis betina itu. Dia menuding ke arah mayat Ciok Li Kim. Hah? Jadi bukan kau yang membunuhnya? Dewi? Dewi siapa? Dewi Maut agaknya, Kui Beng berkata karena masih ngeri membayangkan kehebatan nona cantik tadi. Harap jangan main-main, Beng Te. Siapakah yang telah membunuh iblis ini? Aku sendiri tidak mengenalnya dengan baik. Ketika aku terancam maut dan sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja muncul seorang gadis cantik jelita yang amat lihai. Dia mempermainkan si kelabang terbang seperti mempermainkan anak kecil. Kemudian sekali dia mencabut pedang dan hanya 1 kali pedangnya bergerak dan mampuslah iblis itu. Kemudian dia pergi, kembali pemuda ini termangu-mangu. Siapa dia? Siapa gadis yang amat lihai itu? Kui Beng menggeleng kepala. Aku tidak berhasil menahannya. Setelah membunuh iblis itu, dia lalu pergi, hanya meninggalkan namanya, yaitu Hong. Hong begitu saja? Kui Beng mengangguk dan termenung lagi. Kita harus bersyukur bahwa engkau selamat dan iblis betina ini tewas, adik Kui Beng. Akan tetapi di mana adik Eng? Aku sedang mencarinya, dan tadi pun terpisah ketika melawan Busit. Mendengar ini, seketika timbul semangat Kui Beng. Dia amat mencinta adiknya, dan mendengar bahwa adiknya lenyap, seketika dia lupa akan urusannya sendiri, lupa akan kerinduannya terhadap darah penolongnya yang seperti Dewi tadi. Dia meloncat berdiri dan berseru.
Celaka. Kita harus mencarinya, tuaku. Akan tetapi Tio Sun tidak menjawab dan pemuda ini berdiri seperti patung, mukanya agak pucat, memandang ke depan. Kui Beng cepat memandang pula dan wajahnya berseri gembira melihat bahwa yang dipandang itu adalah Bun Hou yang datang berjalan cepat sambil memondong Kui Eng. Tio Sun merasa betapa ada sesuatu yang menusuk ulu hatinya. Melihat Kui Eng di dalam pondongan Bun Hou, dan gadis itu merangkulkan kedua lengan ke leher pemuda itu dan menyandarkan muka di dadanya. Begitu mesra. Hanya inilah yang tampak dan teringat oleh Tio Sun, yang membuat rongga dadanya terasa sesak dan hatinya terasa panas. Akan tetapi Kui Beng melihat hal lain. Cepat dia menyongsong dan berteriak. Eng Moi, kau terluka? Kui Eng melepaskan rangkulan kedua lengannya dari leher Bun Hou dan mengangkat muka. Kedua pipinya merah sekali, matanya bersinar, wajahnya berseri dan bibirnya tersenyum. Hanya tulang kaki kiriku patah. Tulang kakimu patah? Kui Beng bertanya penuh kekhawatiran, akan tetapi juga penuh keheranan. Tulang kakinya patah mengapa masih bisa tersenyum-senyum dan berseri-seri wajahnya? Melihat Kui Beng dan Tio Sun, Bun Hou menjadi malu dan cepat dia menyerahkan Kui Eng kepada kakak kembarnya. Kui Beng cepat memondong adiknya yang masih berseri dan bercerita kepadanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hampir aku celaka oleh si laknat muka monyet itu, untung datang Hou Koko yang berhasil membunuhnya. Ah, Hui Giakan juga sudah tewas? Sungguh sayang, tiba-tiba Bun Hou yang melihat mayat wanita itu berseru. Sayang. Tio Sun bertanya heran. Mengapa sayang? Tio tuaku, aku terpaksa merobohkan toat bengkau tanpa dapat menanyainya lebih dulu dan sekarang tahu-tahu Hui Giakan juga sudah mati. Padahal aku membutuhkan keterangan mereka tentang Siang Bok Kiam, akan tetapi, masih ada Liok Te Sin Mo. Tentu Su Heng dan Enci berhasil membekuknya. Mari kita ke sana. Beng Koko, siapa yang membunuh iblis betina itu? Engkau ataukah Tio tuaku? Tanya Kui Eng yang kini dipondong oleh kakaknya sendiri. Bukan aku bukan pula Tio tuaku, melainkan seorang dewi. Dewi? Dewi siapakah? Seorang gadis yang amat lihai, dan kalau tidak ada dia yang menolongku, tentu kakakmu ini sudah menjadi mayat. Seperti keadaanku, kalau tidak ada Hou Koko. Mendengar percakapan itu, Bun Hou bertanya. Adik Kui Beng, siapakah gadis yang menolongmu dan membunuh Hui Giakan itu? Sebetulnya dia sudah dapat menduganya, akan tetapi dia mendesak untuk merasa yakin. Dia seorang yang aneh sekali, setelah membunuh iblis itu lalu pergi dan hanya meninggalkan namanya, yaitu Hong. Dia, tentu saja, siapa lagi, Bun Hou menggumam. Kui Eng mengerutkan alisnya. Hou Koko, apakah yang kau panggil Nona Hong tadi? Bun Hou mengangguk. Dia seorang pendekar wanita yang amat lihai akan tetapi penuh rahasia, tidak mau mengenal orang. Berkata demikian, Bun Hou meraba hiasan rambut burung Hong yang berada di saku bajunya sebelah dalam. Benar-benar seorang nona yang amat aneh, dan lihai, dan ganas, dan benarkah sekejam itu membunuh gadis Shima karena cemburu? Mereka tiba di Ngosiancong dan ternyata pertempuran sudah berhenti. Banyak anak buah Ngosiancong malang melintang, ada yang tewas dan banyak yang terluka, selebihnya melarikan diri. Liok Te Sin Mo Guloit, Bo Tai Su, Hua Hua Chin Jin, Hek Isian Kou, berhasil melarikan diri. Enci Keng. Bun Hou lari menghampiri kakaknya dan memberi hormat. Bun Hou. Giok Keng merangkul dan memeluk adiknya. Adapun Yap Kun Liong yang duduk di tempat yang agak jauh sambil termenung karena sejak tadi Giok Keng sama sekali tidak mau memandangnya, apalagi bicara dengannya, kini dihampiri oleh Tio Sun, Kui Beng yang memondong Kui Eng. Mereka bertiga tidak mau mengganggu pertemuan kakak dan adik yang penuh kemesraan itu, dan mendengar bahwa pendekar yang datang membantu itu adalah Yap Kun Liong, yang mereka bertiga sudah lama dengar dari orang tua masing-masing dan yang mereka kagumi, kini mereka menghampiri pendekar itu. Kun Liong menerima kedatangan tiga orang muda itu sambil tersenyum tenang. Apakah kami berhadapan dengan Yap Kun Liong Tai Hiap yang mulia? Tio Sun bertanya penuh hormat. Juga Kui Beng menurunkan adiknya dan mereka berdua memberi hormat. Kun Liong menggerakkan tangannya. Harap kalian jangan terlalu sungkan. Agaknya kalian bertiga orang-orang muda adalah sahabat-sahabat Sute Bun Hou, dan melihat gerakanmu tadi,
apakah hubunganmu dengan Tio Hok Guan Lo Cianpue? Tio Sun makin kagum. Tadi dia berkesempatan untuk mengamuk bersama pendekar ini dan kakak perempuan Bun Hou, dan agaknya dalam gerakan-gerakannya pendekar ini sudah mengenal ilmu ayahnya. Memang sudah lama ayah menceritakan saya tentang Tai Hiap, maka sungguh gembira hari ini saya dapat bertemu dengan Yap Tai Hiap. Ai, jadi engkau putra Tio Long Hiong? Kun Liong berseru girang, kemudian dia memandang Kui Beng dan Kui Eng. Alisnya agak berkerut melihat warna mata dan rambut dua orang kakak beradik yang wajahnya sama-sama tampan dan cantik itu yang menunjukkan bahwa dua orang muda ini adalah peranakan-peranakan barat. Dan siapakah kalian berdua? Ayah dan ibu mengenal paman dengan baik sekali. Kui Eng yang lebih lincah dan berani itu sudah berseru sambil memegangi lengan kakaknya karena dia tidak berani menggunakan kakinya yang masih belum sembuh. Ayah dan ibu adalah sahabat-sahabat dari Paman Yap Kun Liong yang gagah perkasa. Kun Liong menjadi kaget dan juga bingung. Siapa? Siapakah ayah bundamu? Kini Kui Beng yang menjawab. Ayah adalah Yuan de Gama sedangkan ibu. Shou Lihua. Ya Tuhan. Mereka, kusangka mereka sudah tidak ada lagi. Dia makin bingung karena dia sendiri yang membujuk-bujuk kedua orang itu meninggalkan kapal namun mereka tidak mau, dan dengan matanya sendiri dia menyaksikan betapa Yuan de Gama dan Shou Lihua tenggelam bersama kapalnya. Ayah dan ibu tidak tewas dengan kapal itu, Paman, tertolong seorang nelayan pandai dan sampai sekarang masih hidup. Kami berdua adalah putra-putri mereka, kakak kembarku ini bernama Richardo de Gama atau Shou Kui Beng dan saya bernama Maria de Gama atau Shou Kui Eng. Bukan main girangnya hati Kun Liong mendengar ini dan dia melangkah maju, memegangi lengan Kui Eng dan Kui Beng, menatap wajah keduanya dan dia mengangguk-angguk. Engkau persis ibumu, tapi matamu persis mata ayahmu, Ai, betapa bahagia rasa hatiku mendengar bahwa mereka masih hidup. Suara Kun Liong tergetar karena terharu. Tiga orang muda itu lalu menengok ke arah Chia Giokeng. Kami belum menghadap Chia Lihiap putri ketua Chin Ling Pai, kata Tio Sun. Akan tetapi tidak perlu lagi karena kini Bun Hou yang menggandeng tangan encinya sudah menghampiri Kun Liong dengan air muka muram dan merah, pandang matanya marah. Sedangkan Giokeng jelas habis menangis karena matanya masih merah, dan kedua pipinya basah. Yap Su Heng, begitu tiba di situ Bun Hou menghadapi Kun Liong dan berkata dengan suara keras dan kaku. Sudahlah, adikku, sudahlah. Giokeng memegang tangan adiknya dan berusaha mencegah. Akan tetapi agaknya Bun Hou tidak mampu mengendalikan kemarahannya lagi. Tadi dia mendengar penuturan encinya tentang kematian kakak iparnya, Li Kongtek yang membunuh diri untuk menebus dosa, encinya yang sebetulnya tidak berdosa. Dapat dibayangkan betapa hancur hati pemuda ini ketika mendengar betapa encinya dituntut oleh Kun Liong dan gurunya, Kok Beng Lama, dituduh membunuh istri suhengnya atau putri gurunya itu. Sute, engkau hendak bicara apakah? Kun Liong bertanya, biarpun dia sudah dapat menduga akan kemarahan pemuda ini, dia bertanya dengan sikap tenang. Yap Su Heng, perbuatanmu yang telah menjatuhkan tuduhan kepada Enci Keng tanpa bukti-bukti nyata itu sungguh tak kusangka dapat dilakukan oleh seorang seperti Su Heng. Apakah Su Heng tidak menyadari bahwa kematian Lie Chihu, kakak ipar Lie, disebabkan oleh Su Heng, seolah-olah Su Heng yang membunuhnya dengan tangan Su Heng sendiri? Hou Te, jangan bicara demikian, Giokeng merangkul adiknya dan menangis. Kau tidak tahu. Biarlah, Enci. Bun Hou berkata sambil melepaskan rangkulan encinya. Aku tidak bisa mendiamkannya saja, dan kalau Yap Su Heng sudah berubah menjadi begitu kejam, biarlah aku tewas di tangannya pun tidak mengapa. Sute, apakah maksudmu dengan kata-kata itu? Kun Liong bertanya, memandang tajam penuh selidik. Akan tetapi menekan kemarahannya mengingat bahwa Bun Hou hanyalah seorang pemuda yang masih amat muda dan kini sedang dicengkeram oleh kedukaan dan kemarahan mendengar akan nasib yang menimpa kakak kandungnya. Maksudku, aku tidak akan menerima begitu saja Su Heng menyebabkan kematian Chihu dan membuat hidup enciku menderita. Mari kita selesaikan hal ini antara kita sebagai laki-laki jantan. Bun Hou menantang dan melompat ke depan, siap untuk menghadapi Su Hengnya yang selama ini amat dikaguminya. Sute, yang memaksaku menuntut encimu adalah ayah mertuaku, yaitu gurumu sendiri. Apakah engkau pun akan menantang gurumu kelak? Tanya Kun Liong dengan suara tenang dan sikap sabar. Suhu tidak akan bertindak demikian kalau tidak Su Heng yang memberitahu. Kun Liong menarik napas panjang.
Sute, peristiwa yang telah terjadi itu sungguh amat menyedihkan, terlalu menyedihkan. Kalau engkau menyalahkan aku, biarlah. Aku menerima salah. Akan tetapi jangan harap aku akan dapat melayani tantanganmu yang mentah itu. Kun Leong lalu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi dari situ. Yap Kun Leong. Berhenti kau. Bun Hou membentak, akan tetapi Kun Leong tidak menoleh. Bun Hou, jangan. Jangan. Ingat, kita masih mempunyai tugas yang lebih penting. Pula, Kun Leong tidak bersalah. Tapi, Enci, Bun Hou bersikeras. Bun Hou, kau tidak mentaati encimu? Melihat encinya marah, Bun Hou menjadi lemas, menunduk dan memegang kedua tangan encinya. Maaf, Enci, aku terlalu marah dan hancur hatiku mengingat akan nasibmu. Kau sungguh terlalu. Kau hanya ingat akan kedukaan kita sendiri, lupa bahwa Kun Leong lebih dahulu kehilangan istrinya yang dibunuh orang secara kejam. Wanita itu menghapus air matanya. Dan kau telah berani menghinanya. Bun Hou menunduk. Maafkan, Enci, maafkan. Sudahlah. Aku melihat 5 bayangan dewa, biarpun telah 2 orang di antara mereka tewas, namun yang 3 masih hidup dan malah mereka dibantu orang-orang yang begitu pandai. Hal ini tidak mungkin dapat kita hadapi sendiri saja. Aku akan kembali ke Qin Lingpai melaporkan hal ini kepada ayah. Baik, Enci. Aku akan menyelidiki mereka. Akan tetapi jangan ceroboh seperti tadi, Bun Hou. Kalau saja tidak datang aku kemudian datang pula Kun Leong, tentu teman-temanmu itu akan terancam bahaya hebat. Setelah mendengar 3 orang itu memperkenalkan diri, Giok Keng lalu meninggalkan tempat itu. Tio Sun, Kui Beng dan Kui Eng tadi hanya terbelalak mendengarkan dan menonton saja, sama sekali tidak berani mencampuri, bahkan setelah Kun Leong dan Giok Keng pergi. Mereka tidak berani bertanya-tanya kepada Bun Hou yang kini menjadi amat keruh wajahnya. Penuturan encinya hanya diambil singkatnya saja, maka dia sendiri pun belum tahu benar duduknya persoalan, akan tetapi hati siapa tidak akan berduka mendengar betapa suhunya kini berhadapan dengan keluarganya sebagai 2 pihak yang bertentangan. Kedua adik Shou sebaiknya sekarang beristirahat. Saudara Kui Beng, melihat tulang pergelangan kaki adikmu patah, maka harap kau suka membawa adikmu ke tempat aman dan merawatnya sampai sembuh. Setelah itu, kalian sebaiknya menanti sampai orang tua kalian pulang. Aku hendak melanjutkan penyelidikanku, mengejar 5 bayangan dewa yang tinggal 3 orang itu. Akan tetapi, aku ingin membantumu, Hou Koko. Kui Eng berkata, suaranya agak manja dan penuh permohonan. Bun Hou tersenyum memandang darah itu. Terima kasih, Eng Moi. Akan tetapi, tulang kakimu itu sedikitnya 2 pekan baru dapat bersambung kembali, itu pun kalau terus mempergunakan obat penyambung tulang yang baik. Selain itu, pihak musuh amat lihai, mempunyai banyak teman yang berilmu tinggi. Enciku benar, aku tidak boleh ceroboh dan sekarang aku hanya hendak menyelidiki lebih dulu. Kalau keadaan musuh terlalu kuat aku harus minta bantuan ayah ibuku. Aku akan menyertaimu, Hou Te. Bun Hou memandang Tio Sun dengan girang. Kepandaian putra Ban Qin Kui ini cukup tinggi sehingga merupakan pembantu yang amat baik. Terima kasih, tuaku. Nah, kau bawalah adikmu pergi ke tempat aman, saudara Kui Beng. Kami berdua hendak berangkat sekarang juga. Lain hari kita pasti saling dapat berjumpa kembali. Bun Hou dan Tio Sun segera berangkat. Hou Koko. Kui Eng berseru memanggil. Bun Hou berhenti, menoleh. Darah itu menangis. Selamat tinggal Eng Moi, sampai jumpa kembali, kata Bun Hou. Dengan suara terisak, Kui Eng berkata. Kalau terlalu lama kau tidak datang, aku akan mencarimu. Bun Hou hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya bersama Tio Sun. Dia hanya merasa kasihan kepada Kui Eng dan sama sekali dia tidak tahu betapa pemuda yang berjalan di sebelahnya itu memandang ke depan dengan pandang mata kosong, dengan hati yang tertusuk dan semangatnya seperti tertinggal bersama Kui Eng, darah yang telah menjatuhkan hatinya itu. Tiba-tiba kedua pipi yang sudah kemerahan itu menjadi makin merah. Bukan karena godaan ini, melainkan karena dia teringat akan peristiwa asyik masyuk dan mesra antara dia dan Bun Hou. Kui Eng memejamkan matanya sehingga 2 baris bulu matanya yang panjang lentik itu menjadi satu, membentuk bayang-bayang indah di atas pipi bawah matanya.
Dia memejamkan mata dan mulutnya tersenyum, mukanya terasa panas ketika dia membayangkan dan mengenangkan ciuman itu. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.